Halo, Assalamualaikum. Apakah ini sudah mulai? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Madrasatul Quran, Bapak Budi Al-Asyad Magister Syariah. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala di bidang kurikulum, Bapak Arif Lukman MSI MPD. Yang kami hormati Bapak Muhammad Lutfi selaku Wakil Kepala di bidang kesiswaan. Syukur Alhamdulillah dan Bapak Ibu Wali Santri calon murid kelas 10 MA Madrasatul Quran yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan bisa bertemu melalui Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita teladan yang baik. Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 MA Madrasatul Quran, hari ini kita melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam rangka sosialisasi eh, kegiatan matrikulasi. Hari ini perlu diketahui bahwasanya hari ini anak-anak sudah mulai kegiatan matrikulasi di MAMQ. Mari kita awali pertemuan Zoom ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa kita tindak lanjuti dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum penyampaian sambutan dari Kepala Madrasah, saya mewakili panitia kegiatan matrikulasi Nahwu Shorof tahun 2026 mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada wali santri kelas 10 MAMQ dan kami ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar di MA Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Perlu kita sampaikan bahwasanya kegiatan matrikulasi ini bertujuan eh, agar anak-anak yang mau masuk di Alia MAMQ ini bisa mendapatkan ilmu nahwu shorof atau persiapan untuk materi-materi kitab kuning yang akan dipelajari di MAMQ. Jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi kegiatan matrikulasi nahwu shorof ini untuk memperdalam ilmu nahwu shorof yang selama ini didapatkan di MTS MQ sama SMP Al-Furqon, diperdalam lagi dengan menggunakan kitab Al-Jurumiyah dan Amsilah At-Tasrifiyah. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini, tanggal 16 Mei 2026 sampai 6 Juni
2026. Itu pengantar dari kami. Selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Al-Asyad, Magister Syariah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Madrasatul Quran, tidak lupa kepada Bapak Arif Lukman sebagai Waka Kurikulum, Bapak Muhammad Nasrullah di sebelah kanan saya sebagai Waka Sarana dan Prasarana, kemudian Pak Muhammad Lutfi yang ada di sebelah kiri saya sebagai Waka Kesiswaan MA Madrasatul Quran. Tidak lupa kepada semua wali murid peserta matrikulasi Nahwu Shorof tahun 2026 yang saya muliakan. Mukadimah ikuti awal sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasrullah bahwa MA Madrasatul Quran mengadakan yang namanya matrikulasi Nahwu Shorof untuk calon murid kelas 10 tahun ajaran 2026-2027. Yang mana peserta matrikulasi Nahwu Shorof ini hanya diikuti oleh alumni SMP dan juga MTS Madrasatul Quran. Jadi karena dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah adanya matrikulasi ini, anak yang akan masuk di kelas 10 nantinya di bulan Juli ketika sudah masuk kegiatan pembelajaran di semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 mendapatkan penyetaraan materi Nahwu Shorof. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan kurikulum yang berlaku di MA Madrasatul Quran. Kemudian yang ketiga adalah supaya anak-anak atau lulusan SMP dan juga sanawiyah Madrasatul Quran mendapatkan kesiapan materi yang walaupun tidak khatam, tetapi mereka juga mendapatkan tambahan materi yang mana materi Nahwu dan Shorof itu adalah termasuk materi unggulan di MA Madrasatul Quran. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang terbesit sebuah pertanyaan, kenapa Pak yang dimatrikulasikan itu hanya Nahwu Shorof saja, tidak mapel-mapel yang lain? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Madrasatul Quran secara umum, begitu juga dengan MA Madrasatul Quran, itu mempunyai visi dan misi mencetak insan yang hamilul Quran lafdon wa ma'nan wa amalan. Kalau hamilul Quran lafdon itu sudah ada dari pengurus unit tahfidz yang nanti akan mengawal perkembangan hafalan anak-anak. Kemudian wa maknannya ini adalah menjadi tugas kami di unit sekolah, dalam hal ini MA Madrasatul Quran. Bagaimana mungkin kalau kita bisa membaca Al-Quran secara lafdon, atau mungkin anak-anak hafal 30 juz lafdon, akan tetapi untuk mencapai kepada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak harus bisa memahami
apa yang dimaksud oleh perintah ataupun larangan dalam Al-Quran. Maka dari itu nahwu sorof ini menjadi tolak ukur untuk mengantarkan anak-anak MA Madrasatul Quran menjadi anak yang berkepribadian Al-Quran, tentunya seperti itu. Kemudian pertimbangan yang berikutnya, dengan adanya nahwu sorof dimatrikulasikan ini, minimal mapel-mapel yang lain juga sudah include di nahwu sorof. Contoh, imla atau metode menulis Arab, ini menjadi tugas kami juga supaya anak-anak di MA Madrasatul Quran, harapan kami semuanya mereka mampu untuk menulis Arab sesuai dengan kaidah imla. Sehingga nanti ketika anak sudah masuk di kelas 10 sampai kelas 12, mereka juga hafal Al-Quran dan juga mampu menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah imla. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karena matrikulasi nahwu sorof ini adalah sebagai sebuah pengantar dan hal yang wajib diikuti oleh semua calon kelas 10 tahun ajaran 2026-2027, maka kami nyatakan matrikulasi nahwu sorof adalah sebagai salah satu kriteria kenaikan kelas nantinya di bulan Mei atau Juni tahun 2027. Dengan adanya ini sebagai kriteria kenaikan kelas, maka saya mohon Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu wali murid, supaya bisa memberikan motivasi yang lebih. Jika ada keluhan dan sebagainya, silahkan bisa dikomunikasikan dengan pihak panitia. Dan jika ada hal-hal yang sekiranya tidak bisa ditinggal karena udzur syar'i, maka wajib bagi orang tua wali murid, misalnya anak harus dibawa pulang dengan alasan apa, jangan lupa untuk selalu komunikasi dengan pihak panitia matrikulasi nahwu sorof. Kemudian yang berikutnya, untuk matrikulasi nahwu sorof ini, sebagai informasi saja, kami mendatangkan guru-guru untuk matrikulasi nahwu sorof dari Ma'had Ali Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang sudah tahun kedua ini kami selalu komunikasi dengan pihak mudir Ma'had Ali Hashim Asy'ari, dan alhamdulillah ini tahun kedua. Dan kenapa dari Ma'had Ali Hashim Asy'ari? Karena yang pertama memang kompeten dalam hal nahwu sorof. Bukan berarti dari MA Madrasatul Quran tidak ada yang kompeten, bukan. Dikarenakan juga saat ini masih berlangsung pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11-nya, sehingga guru-guru yang ada di MA Madrasatul Quran masih tetap melaksanakan kewajiban belajar dan juga mengajarnya pada hari efektif. Demikian yang dapat saya informasikan. Harapan saya dan juga semua pimpinan dari MA Madrasatul Quran supaya matrikulasi nahwu sorof ini bisa berjalan dengan aktif, dengan efektif, dan sesuai dengan harapan dan cita-cita lembaga dan juga semua orang tua tentunya. Amin ya robbal alamin. Dan jika nanti ada yang perlu disampaikan terkait dengan pertanyaan, masukan, dan sebagainya, kami selalu menerima dengan lapang dada. Kami harapkan semuanya bisa memberikan masukan yang baik demi terciptanya kegiatan pembelajaran yang bisa mengantarkan anak-anak kita semuanya menjadi insan yang hamilul Quran, lafdon, wa ma'nan, wa amalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala di bidang kurikulum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arif Lukman MSI MPD. Kepadanya kami silakan. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wassalamu ala ma'badu. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Budi Al-Asad, Masjid Syariah. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, bidang kesiswaan dan bidang sarana dan prasarana. Yang saya hormati pula Bapak Ibu calon wali santri, calon wali murid MA Madrasatul Quran. Dalam kesempatan ini mohon izin saya sampaikan terkait dengan teknis kegiatan matrikulasi, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Bapak Muhammad Nasrullah dan Bapak Kepala Madrasah Bapak Budi Al-Asad tadi. Yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya kegiatan pelaksanaan matrikulasi akan berlangsung mulai tanggal hari ini ya, tanggal 16 Mei sampai nanti di tanggal 6 Juni 2026. Adapun rangkaiannya, kegiatannya dimulai pada pukul 7, sudah masuk ke kelas, akan menerima mata pelajaran di sesi yang pertama yaitu mata pelajaran Nahwu sampai pukul 9.30, 08.30, dan kemudian 08.30 sampai 09 adalah kegiatan istirahat. Selanjutnya dilanjutkan ke sesi 2 yaitu kegiatan belajar soroh sampai berakhir di kegiatan belajar soroh itu pada pukul 11. Oh, sampai pukul setengah 11. Itu berlangsung sampai tanggal 5 Mei, tanggal 6 Juni nanti. Tanggal 6 Juni nanti adalah kegiatan penutupan matrikulasi. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa matrikulasi adalah sebagian syarat dari kenaikan kelas. Itu memang benar karena kegiatan matrikulasi adalah pra-kegiatan madrasah yang harus diikuti oleh semua murid di kelas 10 di tahun 2026-2027. Dengan ketentuannya salah satunya adalah mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran, baik pra maupun sampai di akhir kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2026-2027. Oleh karena itu kami menghimbau agar Bapak Ibu untuk selalu motivasi untuk selalu partisipasi dan aktif dalam kegiatan matrikulasi ini. Minimal mengikuti kegiatan matrikulasi adalah 75% kehadiran. Dari berapa hari? Dari 16 hari kegiatan. Maka dari 16 hari 75% ya kurang lebih 10-12 hari harus ikut kegiatan itu. Jika tidak, maka kurang dari kehadiran 75%, maka murid tersebut akan kami ikutkan kegiatan matrikulasi susulan. Jadi tetap harus menempuh kegiatan matrikulasi. Jika tidak menempuh, akan kami berikan kegiatan susulan di kegiatan ajaran baru nanti setelah pulang atau setelah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, adapun beberapa hal di dalam matrikulasi terkait dengan sah dan tidaknya murid mengikuti kegiatan matrikulasi, ada beberapa tahap. Seperti tahap hari ini adalah kegiatan pretest. Dari mana tujuan pretest ini adalah untuk mengetahui, untuk memetakan seberapa jauh penguasaan ilmu nahwu sorob berdasarkan tes tersebut sehingga dibutuhkan treatment-treatment oleh pembina-pembina nanti di kelas masing-masing. Berikutnya di pertengahan perjalanan kurang lebih 1 minggu ke depan itu akan nanti ada kegiatan ujian untuk mengevaluasi selama 1 pekan hasil pembelajaran ada perubahan signifikan tidak dari hasil pretest yang sudah dilakukan. Dan kemudian dari hasil ujian itu akan digunakan sebagai metode untuk penyempurnaan dari kegiatan pembelajaran berikutnya. Berikutnya di akhir ujian, di akhir kegiatan matrikulasi, tepatnya nanti insya Allah tanggal 5 akan ada kegiatan 5 Juni akan ada kegiatan post-test. Kegiatan akhir untuk menentukan bahwa murid yang sudah mengikuti kegiatan matrikulasi dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan hasil tes post-test itu. Jika tidak, maka akan mengikuti pembelajaran susulan di agenda berikutnya. Itu terkait dengan matrikulasi.
Nah, berikutnya rangkaian kegiatan setelah pra, insya Allah nanti akan ada kegiatan apa itu matsama kalau dulu disebutnya, yaitu orientasi kegiatan pengenalan lingkungan di madrasah bagi siswa atau murid yang sudah dinyatakan lulus di MA Madrasatul Quran. Dan baru kemudian insya Allah juga bersamaan dengan kegiatan matsama nanti akan ada pertemuan lanjut untuk jenengan semua sebagai bentuk perkenalan kita lebih detail terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan program matrikulasi, bahwa pentingnya untuk diikuti tidak hanya sebagai pemetaan kemampuan anak di Nawusorob, karena berikutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di ilmu kitab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sebelum sambutan selanjutnya, kami sampaikan informasi. Mungkin Bapak Ibu Wali Santri yang bergabung di Zoom ini, yang hari ini anaknya masih di rumah, silakan konfirmasi ke kami. Nanti kami akan share nomor di grup ini, di grup wali murid. Karena hari ini tercatat 61 anak yang belum masuk kegiatan matrikulasi, sehingga kami ingin tahu datanya. Mungkin kalau masih anaknya di rumah izin pulang, silakan konfirmasi ke kami untuk kita data agar kita mengetahui. Terus yang kedua, insya Allah kegiatan matrikulasi ini akan ditutup tanggal 6 Juni 2026. Insya Allah diadakan kegiatan penutupan, dan nanti insya Allah kami undang kembali melalui Zoom untuk melihat hasil anak-anak. Nanti kita tampilkan anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan 16 hari ini, kita tampilkan untuk sebagai bentuk output dari apa yang kita kegiatan hari ini. Ya, itu dua informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tanya jawab. Kami buka sesi pertama 3 penanya dulu. 3 penanya kepada wali santri yang bergabung di Zoom. Oke. Saya Bapak. Oke. Ya, Bapak sebentar. Ibu, ya, Ibu dikenalkan wali dulu. santri dari SMP. Oke, perkenalkan dulu Bu, Ibu Oh iya, Ibu Baiti dari siapa? dari wali santri Hilmi. Ya, mau tanya pada waktu matrikulasi itu Pak memakai seragam apa ya Bapak? Oke. Sudah Ibu, ada lagi? Oke. Terus yang kedua, untuk pemetaan matrikulasi itu nanti kan ada pretest ya Bapak ya? Oke, ada pretest, ada posttest. Itu nanti kalau sudah keluar hasil nilai posttest itu dalam kelas itu akan sesuai dengan nilai posttest itu Bapak. Ya, gitu mawon Bapak, matur suwun. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, penanya yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, nama saya Muhammad Fauzi, ayah dari Dava Alfaras SMP Bapak. Ini Bapak, saya kan putranya itu kemarin dapat kelulusan bersyarat untuk menghafalkan Al-Quran. Itu bagaimana Bapak kelanjutannya? Ada kurang 1 juz, nggak salah. Terus pertanyaan yang kedua,
Ini kan putra saya masih sama saya, masih di rumah. Insya Allah besok saya antar. Itu kira-kira bisa Pak Ustadz atau gimana? Untuk ikut matrikulasi. Kalau sekarang soalnya anaknya masih keluar Pak Ustadz. Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Ada penanya yang ketiga, mungkin dari chat ya, dari chat ada kolom. Ya, ini di chat Zoom ada. Oke. Assalamualaikum, untuk data nama anak yang nggak ikut bisa di-share agar kami bisa memantau. Mohon absensi matrikulasi di-share di grup agar orang tua bisa mengetahui ikut atau tidak, sehingga bisa memberi motivasi kepada anak. Oke. Oke, kita jawab dulu ya Bapak ya, Bapak Ibu. Yang pertama mengenai seragam, kita sudah sampaikan ke anak-anak. Ya, kita sudah sampaikan ke anak-anak seragam hari Sabtu Ahad itu pakai baju kemeja, bersarung sama berpeci. Jadi setiap hari mereka bersarung. Yang kedua hari Senin sama Selasa itu mereka pakai baju putih, bersarung dan berpeci. Dan yang hari Rabu sama Kamis itu baju takwa bebas. Baju takwa bebas warnanya dengan bersarung dan berpeci. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi penanya anaknya masih di rumah, apakah besok boleh dia boleh ikut? Boleh. Jadi silakan diantar ke pondok dan bisa mengikuti kegiatan matrikulasi. Yang selanjutnya nanti mengenai absensi, ya nanti kita sampaikan tidak setiap hari ya Bu ya, mungkin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, atau nanti kita rekap sehingga nanti biar tidak setiap hari. Jadi nanti 3 hari sekali nanti kita share di grup calon wali murid ini. Ya, nanti selanjutnya mengenai pretest, posttest, dan lulus tadi nanti akan dijawab oleh Bapak pimpinan yang lain. Oke, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan pretest Bapak Ibu. Pretest ini adalah kegiatan untuk memetakan kemampuan anak sehingga sebagai bentuk tindak lanjut pembina yang ada di kelas untuk menyikapi model pembelajarannya dan capaian pembelajarannya. Kemudian kalau pretest, kalau posttest ini adalah sebagai penentu nanti dinyatakan lulus di kegiatan matrikulasi atau tidak. Tentu kriteria minimumnya adalah berdasarkan kelas masing-masing. Tentu karena di setiap kelas antar kelas yang lain itu capaiannya adalah berbeda. Sehingga sangat penting untuk memberikan perbedaan kriteria minimumnya dengan capaian yang berbeda tentunya. Tapi secara angka semuanya pasti akan sama minimal 70 Bapak Ibu. Cuma nanti yang membedakan adalah setiap kelas dengan soal yang berbeda, mengikuti pembelajaran yang dihasilkan di setiap kelas masing-masing. Insya Allah kami akan ketahui capaian pembelajaran di masing-masing kelas karena kami akan melakukan evaluasi kegiatan di setiap 6 hari sekali bersama dengan pembina di masing-masing kelas. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan posttest. Untuk selanjutnya Pak Budi. Untuk lulus bersyarat tadi, dari panitia pusat pondok, orang tuanya akan dihubungi kapan batas akhir minimal capaian jusnya.
Insya Allah akan dikumpulkan anaknya sama panitia pusat pondok, sama nanti orang tuanya akan diberi pemberitahuan bahwa ada harus dipenuhi sampai tanggal berapa eh, jumlah hafalannya. Jadi untuk lulus bersyarat itu memang kami dari madrasah hanya menerima data, tapi yang melaksanakan mendampingi adalah pihak pondok pesantren, yaitu ketua PSB-nya yang atas nama Arif Zulkarnain. Untuk lebih jelasnya nanti nomor yang mendampingi lulus bersyarat atau ketua panitia PSB nanti di-share di grup aja Pak Nas ya, di grup. Nanti kalau orang tua yang mau menanyakan yang dimaksud dengan lulus bersyarat ini bagaimana agar bisa langsung menghubungi Ustadz Arif Zulkarnain. Itu untuk masalah lulus bersyarat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya memberikan tambahan sedikit terkait dengan pertanyaan Ibu dari Ibu yang penanya pertama, bahwasannya pengelompokan kelas matrikulasi ini adalah berdasarkan dari ujian baca kitab yang dilaksanakan oleh pihak PSB Pondok beberapa bulan yang lalu, tepatnya di awal bulan Februari insya Allah. Jadi pada waktu itu sudah dilaksanakan ujian baca kitab. Dari hasil nilai ujian baca kitab itulah akhirnya kami kelompokkan semuanya yang ikut mendaftar dan juga ikut tes, baik tes Al-Quran, baik tes akademik maupun tes baca kitab. Sehingga saat ini kami kelompokkan menjadi 10 kelas dan itu anak yang dalam satu kelas ada kemungkinan random antara sanawiyah dengan SMP karena memang betul-betul kita mengelompokkan itu dari hasil ujian baca kitab. Terima kasih. Saged tangklet malih Bapak. Ya, kita buka sesi 2, 3 penanya kembali. Oh, Ibu Bapak, lagi. sebentar. Mau tanya yang itu. Saya Sekitar. Yang pertama tadi Ibu. Ibu Baiti, Bapak. Oh iya. Itu kan tadi matrikulasi nahwu sorof ya Bapak ya. Terus kalau aliyah itu kan ada penjurusan, ada IPA, IPS atau dan yang lainnya. Itu nanti berhubungan apa enggak Bapak? Terima kasih untuk penanyaan yang kedua untuk sesi kedua. Nggih, penanya yang lain, nggih, sudah kami catat nanti kita jawab Ibu ya. Ibu siapa tadi yang satunya tadi? saya Nggih. Monggo Ibu. ini siapa saya dulu, Pak? Ibu- Halo, Ya, Ibu itu. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama dari Mama Zidan Maulana Isyad dari SMP mau tanya untuk hari Senin itu insya Allah ada sesi TKA termasuk anak saya. Apakah nanti boleh izin Bapak? Karena tanggal 18 ada susulan TKA. Sunan TKA, oke. Nggih. Cukup Ibu? Bentar Pak, untuk pemetaan kelas, kemudian jenengan wau terus dari tes yang pertama dengan yang ini nanti gabung jadi satu. Jadi pemetaan kelas yang untuk ajaran baru berarti dinilai dari situnya Pak. Nggih. Oke. Terus yang ketiga, barangkali kegiatan matrikulasi ini ada kegiatan share di kegiatan anak-anak foto lah Pak sekilas saja barangkali nanti beri kita motivasi ke anak-anak gitu. Biar anak kita tahu di rumah, oh anak-anak kita sedang ada di MA kegiatan matrikulasi gitu. Nggak setiap hari nggak apa-apa Pak. Barangkali kegiatan satu kali di foto apa gimana gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Satu lagi penanya. Oke, Bapak. Apakah saya diperkenankan untuk bertanya? Silakan Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah, tapi sebelum saya bertanya, saya izinkan saya menyampaikan satu hal bahwa saya sangat terkesan dan saya sangat bahagia sekali, gembira sekali dengan adanya matrikulasi semacam ini, terutama untuk memperkuat nahwu dan sorof sebagai bagian dari Kamilil Quran, lafdhan wa makna. Yang ingin saya tanyakan adalah ini mohon maaf saya Bapak dilanjutkan. Halo. Bapak siapa? mendengar saya? Mohon Silakan. maaf, ini sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ya, saya lanjutkan pertanyaan saya. Kemarin kan di SMP maupun Sanawiyah itu sudah mendapatkan materi nahwu dan sorof. Kenapa matrikulasi itu diberikan pada tahun ini? Dan apakah program matrikulasi ini juga merupakan program tahunan yang sejak dulu itu sudah ada dan tahun ini diadakan kembali? Ataukah ini masih baru? Dan pertanyaan berikutnya, nanti materi yang diberikan, kemudian capaian pembelajarannya itu seperti apa? Apakah nanti anak-anak kami itu lulus aliyah dijamin bisa membaca kitab atau bagaimana? Ini saya mohon penjelasannya. Apa yang membedakan ini dengan program-program sebelumnya? Bukankah Hamilul Quran, lafdhan wa maknan itu memang sudah menjadi visi dari MG? Enggak, apakah matrikulasi ini program baru ataukah yang dulu-dulu juga seperti ini? Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Cukup kita jawab satu persatu untuk penanyanya. Untuk saya, untuk foto atau dokumentasi insya Allah kita akan sampaikan. Nanti saya akan masukkan tim dokumentasi atau foto di grup WA calon wali santri ini. Jadi sehingga nanti bisa kita share foto dan dokumentasi kegiatan anak-anak di matrikulasi. Selanjutnya Bapak Wakakurikulum sama Bapak Kepala Madrasah yang menjawab. Bismillah. Ya, non sewu, saya jawab pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu siapa lupa saya namanya, terkait dengan pengelompokan kelas di kegiatan tahun ajaran 2026-2027. Dan saya juga merangkum untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di chat nih Bapak Ibu. Pertanyaannya hampir mirip juga. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan bahwa matrikulasi ini berjalan setiap hari, tidak hanya satu hari besok atau hari ini aja. Berjalan setiap hari, mulai dari 16 Mei sampai tanggal 6 Juni. Sekali lagi sampai tanggal 6 Juni. Karena ada ketepatan libur Idul Adha, hari besar, maka kurang lebih hari aktif di matrikulasi hanya 16 hari. Berikutnya, kelas yang ada di tahun ajaran 2026-2027 itu bukan berdasarkan hasil matrikulasi. Sekali lagi, pengelompokan kelas yang di tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas 10
bukan berdasarkan hasil matrikulasi. Fungsi daripada matrikulasi ke depan hanya sebagai informasi kepada guru pengampu yang ada di kelas 10 seperti mata pelajaran PMK, mata pelajaran Nahwu, mata pelajaran Shoroh untuk melakukan pemetaan terhadap murid-murid yang sudah mendapatkan treatment matrikulasi. Kemudian pengelompokan kelas di kelas 10 sampai di kelas 10 di tahun 2026-2027 itu tidak ada syarat, Bapak Ibu, tidak ada syarat. Karena kurikulum yang akan diterapkan di tahun 2026-2027 di kelas 10 berlaku semua reguler. Tidak ada perbedaan jurusan ataupun yang lainnya. Terkait dengan mata pelajaran pilihan atau yang jenengan kenal sekarang adalah jurusan, maka kelas 10 yang tahun 2026-2027 mengambil mata pelajaran pilihan atau jurusan yang jenengan sebut tadi itu di tahun ajaran 2027-2028. Tepatnya putra-putra jenengan berada ketika nanti naik kelas ke kelas 11. Itu. Sekali lagi di kelas 10 tidak ada penjurusan, semua berlaku mata pelajaran reguler yang setiap kelas mengampu mata pelajaran yang sama. Itu terkait dengan pengelompokan. Untuk selanjutnya Pak Budi menyambung pertanyaan yang dari Bapak, lupa juga tadi namanya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya menanggapi pertanyaan terkait dengan kenapa matrikulasi di Nahwu Shoroh ini di Aliyah dimunculkan dengan pertimbangan apa? Bukankah di Tsanawiyah ataupun di SMP mereka sudah pernah mendapatkan materi Nahwu Shoroh juga? Bapak Ibu calon wali murid kelas 10 MA Madrasatul Quran 2026-2027 yang saya hormati, kalau kita mengacu di kurikulum Madrasatul Quran secara keseluruhan, sebenarnya kurikulum Madrasatul Quran itu berkesinambungan. Maka kalau di tahun 90-an dulu, MQ itu terkenal dengan kurikulum 6 tahun. Jadi nyambung dari sanawiyah ke aliyah itu nyambung kurikulumnya. Ketika tahun 2005 ada SMP, otomatis SMP dan sanawiyah masuknya ke madrasah aliyah, madrasatul Quran itu juga sama, nyambung. Dan terkait dengan matrikulasi Nahwu Shoroh ini, kenapa dimunculkan? Ini insya Allah seingat saya tahun keempat Bapak. Jadi tahun keempat kita melaksanakan matrikulasi Nahwu Shoroh. Diadakan matrikulasi Nahwu Shoroh ketika nanti kelas 12 itu ada ujian praktek baca kitab sebagai kriteria kelulusan dari kelas 12. Untuk yang tahun baru saja lulus, ini kami juga masih ada PR karena ada beberapa anak yang menjadi tugas kami supaya minimal anak lulus MAMQ itu mengetahui kalimat itu apa saja. Isim, fi'il, huruf. Kemudian tanda dari 3 kalimat itu apa. Kemudian berikutnya bisa menguasai tanda-tanda i'rob. I'rob itu ada berapa? Ada 4. Rofa, kemudian nasab, jer, jazm, kemudian dhammah itu nanti menjadi tanda rofa di mana saja, dan seterusnya. Kemudian nanti masuk di marfu'atul asma dan mansubatul asma, itu kalau di nahwunya. Kemudian di sorofnya nanti anak-anak terampil untuk mengetahui perubahan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Tidak hanya di Al-Quran, tetapi juga di kitab kuning atau kutubut turos. Jadi seperti itu. Jadi adanya matrikulasi itu saja ketika nanti kelas 12 itu belum tentu semuanya mampu untuk membaca kitab. Akan tetapi kita berikhtiar. Kita tetap berikhtiar bagaimana supaya anak-anak ketika nanti lulus MAMQ
mereka itu minimal mengetahui mana fiil, mana isim, mana huruf. Ketika disuruh nasrif, perubahan kalimat dalam bahasa Arab, mereka juga mampu. Ini yang dikehendaki oleh lembaga, baik yayasan maupun di MA Madrasatul Quran. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, jaminan membaca kitab mampu ataupun tidak. Sekali lagi ini dari MAMQ sendiri sudah memberikan kredit yang luar biasa besar untuk ilmu-ilmu alat baik di kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Tinggal kembali kepada putra Bapak Ibu semuanya karena dari kami sudah ada pendampingan. Jadi bahkan dari Waka Kesiswaan juga sudah ada pengawalan untuk ekstrakurikuler praktek baca kitab itu juga sudah ada. Akan tetapi hal itu kalau tidak ada peminatan dari anak yang bersangkutan, nantinya juga akan mendapatkan hasil yang tidak bisa memuaskan. Jadi seperti itu. Maka dari itu saya mohon untuk selalu mendukung, memotivasi putra-putranya yang sudah masuk di MA Madrasatul Quran ini untuk terkait dengan kesiapan baca kitab. Kemudian yang berikutnya, apakah lulusan dari Sanawiyah dan SMP Al-Furqon itu bisa dikategorikan mereka sudah mengetahui atau berkompeten dalam nahwu sorofnya? Sudah ada Bapak Ibu dari Sanawiyah maupun SMP, akan tetapi hal itu masih sebagian kecil. Terutama kebetulan kemarin saya juga diundang oleh pihak Sanawiyah untuk mengikuti munakosah kitab takrib. Ketika dihadapkan dengan perubahan kalimat yaitu sorof, rata-rata masih belum bisa bagus, terutama di tasrif lugawi. Ya, maka dari itu kalau lulus dari Sanawiyah dan juga SMP MQ masuk ke aliyah, itu kitabnya untuk nahwu nanti sudah tidak menggunakan jurumiyah lagi Bapak Ibu, tapi sudah naik ke mutammimah. Sedangkan target dari matrikulasi nahwu sorof ini sendiri, targetnya bukan hatam, akan tetapi pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam. Karena PR bagi kami selama ini, ketika anak-anak itu dihadapkan dengan takbir ataupun kalimat-kalimat yang tidak ada di kitab, rata-rata mereka masih kebingungan. Nah, dengan dasar itulah kami dari MA Madrasatul Quran dan tentunya ini sudah sangat didukung penuh oleh Ketua Yayasan dan juga Bapak Pengasuh Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf supaya yang namanya matrikulasi nahwu sorof ini tetap diadakan setiap tahun dan insya Allah ini adalah tahun keempat Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu saya mohon doanya supaya perjalanan matrikulasi nahwu sorof ini bisa lebih maksimal dan nanti hasilnya Pak Nas kalau bisa sedetail mungkin mulai dari nilai post test, kemudian ujian di tengah antar waktu itu dan juga di pretest itu nanti diinformasikan kepada wali murid. Supaya apa? Supaya tahu perkembangannya bahwasanya putra-putra Bapak Ibu semuanya dalam pemahaman nahwu sorof termasuk juga imla di dalamnya itu bagaimana ketika sebelum masuk di kelas 10 MA Madrasatul Quran. Oke, terima kasih. Oke, cukup Bu. Nanti bisa kita lanjut. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan lewat di WA. Mohon. Ya, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Kepala di bidang kesiswaan kepada Bapak Muhammad Lutfi. Kami persilahkan. Monggo kita berdoa bersama, semoga guru-guru matrikulasi diberi kesehatan Allah dan istiqomah untuk membimbing anak-anak kita dan semoga anak-anak kita juga diberi kesehatan selalu, diberi kesehatan selalu, istiqomah mengikuti matrikulasi
dan Bapak Ibu di rumah selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut an najata min al wa'fa 'indal hisab. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli al khair wa ahli al Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita tutup kegiatan Zoom meeting ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Saya selalu Pak Ustadz. Ustaz. Oke Pak Ustadz. Khair. Terima kasih, sehat selalu. Medal niku Pak Ustadz. Tinggal nunggu resume notulen. Jadi buka. Assalamualaikum. Kemudian enten Pak Ustadz sudah keluar. Nunggu adminnya nanti. Boleh meninggalkan meeting Zoom, silakan. Kami persilakan. Kita juga sudah keluar. Oke Pak Ustadz, nanti mohon izin. Kalau bisa 2 arah Pak Ustadz, mohon izin. Di grup dibuka. Mana nih keluar dari rapat? Terima kasih Ustaz. Izin live. Kayak